Apa yang akan dilakukan bangsa Romawi seandainya mereka mengetahui bahwa wabah Imwas telah membunuh setengah dari penduduk Syam? Abu Ubaidah mengetahui niat yang tersirat di balik surat Umar itu. Para pemimpin besar di dalam sejarah selalu meletakkan diri mereka, termasuk keselamatan jiwa mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, apa yang akan dilakukan bangsa Romawi seandainya mereka mengetahui bahwa wabah Imwas telah membunuh setengah dari penduduk Syam, dan yang lebih buruk dari itu juga membunuh para pemimpin politik dan komandan militer kaum muslimin yang baru saja merebut Baitul Maqdis 2 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun ke-16 Hijriah, juga merebut seluruh kawasan Syam, dan yang sebelumnya memenangkan sebuah pertempuran legendaris yaitu Perang Yarmuk. Pertanyaan itulah yang dipikirkan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah sebagai komandan militer dan gubernur kota Syam, yang membuat beliau akhirnya memutuskan bahwa kepentingan geopolitik untuk mempertahankan kawasan yang baru saja dibebaskan ini jauh lebih besar daripada kepentingan menyelamatkan diri dengan cara meninggalkan negeri Syam. Itu cara berpikir strategi refleksi, atau berpikir menetapkan strategi setelah mengetahui cara berpikir musuh. Dan untuk itulah kemudian Abu Ubaidah memutuskan untuk menolak permintaan Umar bin Khattab sebagai khalifah kepada beliau untuk meninggalkan negeri Syam. Saudara-saudaraku yang saya cintai, dialog itu luar biasa mengagumkannya, sebagaimana ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, yang mengatakan bahwa beliau bersama Abu Ubaidah ketika Umar bin Khattab saat itu mengirimkan surat kepada beliau. Umar bin Khattab mengatakan di dalam suratnya, "Salamun alaika amma ba'du faqad aradat li ilaika haja uridu an ushafihaka fiha fa'azamtu alaika idza nazarta fi kitabi hadha Allah tad'ahu min yadika hatta tuqbila ilayya." Umar mengatakan, "Salamun alaika amma ba'du." Aku punya kebutuhan kepadamu, tetapi saya hanya akan membicarakannya secara lisan bersamamu. Karena itu saya berharap bahwa setelah engkau membaca surat ini, jangan kamu meletakkan surat ini dari tanganmu sampai engkau datang menghadap kepadaku. Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, Abu Ubaidah mengetahui niat yang tersirat di balik surat Umar itu, bahwasanya Umar hanya ingin mencari alasan untuk mengeluarkan Abu Ubaidah dari ancaman wabah Imwas itu. Oleh karena itu Abu Ubaidah mengatakan, semoga Allah mengampuni Amirul Mukminin. Lalu beliau menulis surat jawaban kepada Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin,
qad araftu hajataka ilayya, wahai Amirul Mukminin, aku sudah mengetahui apa kebutuhanmu padaku. Wa inni fi jundin minal muslimin, tapi sekarang aku berada di antara tentara-tentara kaum muslimin. La ajidu bi nafsi raghbatan anhum, aku tidak menemukan keinginan di dalam diriku untuk meninggalkan mereka. Falastu uridu firaqahum, maka aku tidak ingin berpisah dengan mereka atau meninggalkan mereka hatta yaqdiyallahu fiyya wa fihim amrahu wa qada'ah, sampai Allah memutuskan tentangku dan tentang mereka keputusan dan takdirnya. Fahallilni min azmatika ya Amiral Mukminin wa da'ni fi jundi, maka lepaskanlah aku dari keinginanmu wahai Amirul Mukminin, dan biarkanlah aku bersama tentaraku. Saudara-saudaraku yang saya cintai, cara berpikir dengan strategi refleksi ditambah dengan keagungan jiwa, itu yang membuat Abu Ubaidah bertahan di Syam. Tapi itu pula lah yang membuat Umar bin Khattab, kata Abu Musa al-Asy'ari, menangis terseduh-seduh begitu membaca surat itu. Lalu para sahabat bertanya, apakah Abu Ubaidah telah meninggal? Kata beliau, tidak, tapi seakan-akan akan meninggal. Dan memang setelah itu Abu Ubaidah meninggal dan syahid dari wabah Imwas. Saudara-saudaraku yang saya cintai, para pemimpin besar di dalam sejarah selalu meletakkan diri mereka, termasuk keselamatan jiwa mereka, di dalam ruang besar cita-cita mereka, strategi mereka, dan prioritas-prioritas mereka. Itulah yang kita pelajari dari para pemimpin agung itu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.